Oke, let's continue building our model. Tips selanjutnya yang pengen aku ajarin ke teman-teman adalah name manager. Jadi fitur name manager yang ada di sini ya ini. Dan juga gimana caranya kita bisa ngeedit dua worksheet secara bersamaan. Nah, kalian kan lihat ya, kalian punya banyak worksheet di sini kan. Nah, kalian notice bahwa basic financial analysis worksheet yang pertama ini sama advanced financial analysis sebenarnya itu sama. Cuma bedanya advance ini ada groupingnya, lalu ada bagian analisisnya gitu kan, yang tadi kita buat di video-video sebelumnya. Nah, karena notabene-nya mirip atau banyak yang sama, teman-teman bisa melakukan hal ini. Klik shift, lalu select dua-duanya ya. Jadi kan tadi awalnya gini nih, klik klik shift lalu pencet ini dan pencet ini. Lalu sekarang kita misalnya buka ke advance ya. Kita mau ganti nih, ini jadi misalnya kita mau start dari jadi tahun 2022. Kita ubah dong di sini. Lalu kita klik away ya teman-teman. Lalu teman-teman klik lagi ke basic financial analysis. Nah, di sini lihat deh, dia ikutan berubah. Padahal tadi kita ubahnya di bagian advanced analysis. Nah, kayak gitu. Semoga teman-teman kegambar ya. Ini bakal berguna kalau misalnya teman-teman mau ubah judul gitu. Misalnya teman-teman punya 10 atau banyak sheet, lalu mau ubah judulnya kan kalau satu-satu capek, jadi bisa langsung kayak gini. Aku pencet Ctrl Z untuk undo itu semua ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan name manager. Nah, apa itu penggunaan name manager? Apa gunanya? Kalau tadi kita udah jelas di segmen pertama, name manager itu adalah tujuannya adalah kita bisa namain sel ya kan. Kayak ini misalnya sebutannya D7. Kita mau ini disebut bukan D7, kita mau sebut yang lain, itu bisa. Nah, tapi itu sebenarnya gunanya apa sih kalau dalam modeling? Nah, anggaplah kalian mau bikin satu section yang namanya EBITDA gitu ya. Sebenarnya kan EBITDA teman-teman bisa lihat ya di sini 66.000 gitu kan. Tapi misalnya teman-teman mau bikin lagi di bawah for some reason. Teman bisa melakukannya melalui cara manual yang biasa kita lakuin, ya kan? Yaitu caranya adalah dengan gross profit dikurang sama bawahnya, ya kan? Gross profit dikurang sama SG&A. Dapatlah hasilnya 66.000, benar kan? Nah, tapi ada cara lain untuk melakukan ini. Caranya adalah menggunakan name manager. Misal teman-teman blok dulu nih bagian gross profit ya. Lalu teman-teman pencet Alt N N N untuk name manager N. Lalu klik new. Di sini teman-teman bisa lihat ini otomatis dia tulis gross profit karena ini tulisan yang di paling kiri ya. Kita oke aja nih. Nah, we do the same untuk si SG&A-nya. Jadi kita close dulu. Lalu teman-teman pilih ini SG&A, pencet shift spasi, ya. Lalu Alt M N, lalu klik new lagi N, ya, klik new. Lalu di sini udah SG&A otomatis. Ini bisa kita ubah ya terserah teman-teman mau tulis apapun sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi harus tulisannya underscore dan huruf aja, nggak boleh yang aneh-aneh, nggak boleh angka. Oke. Okay. Nah, kalian tutup. Nah, ini gunanya apa? Kita scroll lagi ke bawah. Sekarang kita bisa loh, rumusnya tuh bukan pakai rumus manual ini, tapi kita rumus ini. Kita tahu lah, oh EBITDA itu berarti gross profit dikurang SG&A ya. Aku ketik nih, gross profit. Nah, muncul tuh saran gross profit, ya kan? Kita pencet tab untuk accept. Lalu dikurang sama SG&A. SG, nah muncul lagi, pencet tab. Terus lalu kita enter. Nah, kita dapat deh teman-teman EBITDA, tapi rumusnya tuh selnya tuh begini, bukan D3, D berapa kayak gitu. Karena tadi kita udah pakai namanya name manager. Ya udah, kita tinggal copy ini lalu kita Ctrl R. Ini akan sama nih sama EBITDA yang ada di atasnya. 126, 153 kayak gitu kan. Nah, nextnya instead of blok semua ini, teman-teman mau namain satu sel doang gitu ya. Nah, itu fungsinya gimana sih? Nah, teman-teman misalnya mau buat satu analisa lagi namanya EBITDA sensitivity. Ya, ini aku ganti jadi 0 ya supaya lebih jelas. Dulu untuk contohnya. Nah, teman-teman misalnya, kalau misalnya mau bikin EBITDA sensitivity, kan rumusnya sebenarnya ini kan, ya. Jadi rumusnya adalah EBITDA 66 ini dikali dalam kurung 1 ditambah sama percentage of change ya. Tadi kan gitu rumusnya. Lalu kita anchor, baru dipencet enter. Nah, there is another way untuk melakukan hal ini. Caranya adalah teman-teman ganti ini menjadi namanya bukan C36 lagi. Contoh kolom ini teman-teman mau bikin sensitivity, namanya sensitivity. Nah, jadi di sini kita ganti nih rumusnya. Instead of kita C36, kita tulis sensitivity. Kita ulang ya. Ini belum kita ulang. Sama dengan 66 dikali dalam kurung 1 tambah sensitivity.
Bentar, tadi belum keganti, sorry teman-teman. Nah, kita ubah nih rumusnya teman-teman, daripada tadi pencet anchoring, kita ubah ke sama dengan 66 dikali, ya kan, dalam kurung 1 ditambah sensitivity. Nah, teman-teman bisa lihat, ada kan, pencet tab, lalu enter. Jadi kita tuh nggak pencet anchor kan, di sini teman-teman lihat nggak ada anchoring, tapi karena name sensitivity bagi Excel adalah kolom ini atau cell ini, sorry, itu akan selalu ya ke refer ke situ. Lu tinggal Ctrl R, lalu copy formatnya dari sini, ya kan, Alt E S T, so format. Dapat deh hasilnya sama. Kalau misalnya ini diganti 100% ya dia ikut keganti di bawah. Nah, begitu. Cuman sebenarnya cara yang kedua ini itu nggak terlalu oke sih. Ya Kak, karena kalau misalnya ada orang baca, terus dia lihat sensitivity, sensitivity itu tuh di mana? Mungkin kalau misalnya deket pas pencet F2, oh ternyata sensitivity ini. Bayangin kalau orang bikinnya di bawah gitu. Dia nyari sensitivity di mana? Better kita kasih tahu aja F48, jadi F terus 48. Itu lebih better. Tapi ya siapa tahu ini useful nih buat teman-teman.